Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para peserta dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul. InsyaAllah di malam hari ini kita dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan melanjutkan pembahasan kita, membahas tentang bagaimana caranya seorang muslim bisa menjadi seorang muslim yang produktif. Dan kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, masalah manajemen waktu, pengelolaan waktu bagi seorang muslim. Kita akan lanjutkan karena belum selesai pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi sekilas, namun sebelum kita ulangi, ada sudah kita buatkan buletinnya, silakan diambil bagi yang belum mengambilnya. Saya siapkan dua edisi sekaligus, edisi sebelumnya dan edisi kali ini. Baik, kita ulangi terlebih dahulu. Ini konsep dasarnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam perspektif seorang muslim, tujuan utama pengelolaan waktu adalah bagaimana seorang muslim itu dia bisa menggunakan waktunya secara efektif dan secara efisien. Apa maksud efektif? Sudah kita sebutkan, intinya adalah menjauhkan waktunya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim kalau dia berhasil menjauhkan waktunya untuk digunakan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, artinya dia sudah menggunakan waktunya secara efektif. Yang ini sudah saya tuliskan, saya jelaskan, hukumnya wajib bagi semua kita. Hukumnya adalah wajib bagi setiap kita untuk menjauhkan dari waktu kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Allah akan mintai pertanggungjawaban tentang waktu kita, untuk apa digunakan. Apakah ada digunakan untuk yang haram ataukah tidak. Lalu yang kedua, tujuan manajemen waktu adalah untuk menggunakan waktu itu secara efisien. Yang ini hukumnya tidak wajib. Ini istilahnya bonus. Ya, yang ini masuk dalam level ihsan. Sudah kita jelaskan tentang definisi ihsan, masuk dalam bab hadis Nabi SAW dalam hal ini, yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini level yang lebih tinggi. Apa tujuannya? Sudah kita jelaskan. Atau bagaimana, apa yang ingin dicapai ketika seseorang itu berupaya untuk mengefisienkan penggunaan waktunya adalah dia lakukan skala prioritas, sudah kita singgung. Yang kedua, dia meminimalisir waktu non produktif. Yang ketiga, dia menambahkan manfaat pada aktivitas non produktif tersebut. Sudah kita singgung kerangkanya pada pertemuan yang terakhir, bagaimana caranya kita melakukan skala prioritas. Ini yang akan kita perdalam pada pertemuan kali ini, ya, melakukan skala prioritas bagi seorang muslim. Saya jelaskan di sana, yang pertama tekniknya. Teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan skala prioritas adalah teknik 4D, 4Ds. Do, delay, delegate, dan drop. Lakukan, tunda, delegasikan ke orang lain, minta orang lain yang mengerjakan, atau kita drop, tidak usah kita kerjakan. Ini 4 pilihan. Dari berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, bisa kita buatkan matriksnya nanti. Kemudian dalam kita menentukan yang mana yang mau kita kerjakan atau yang mau kita delay, yang mana yang perlu kita delegate, yang mana yang perlu kita drop, kita perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu. Saya sebutkan 3 di antaranya pertimbangannya, yang akan sebagiannya akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pertimbangannya kita harus menimbang mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Mana yang pekerjaan muta'addi, apa itu muta'addi nanti kita bahas. Mana yang pekerjaan qasirah,
Mana pekerjaan yang munasib dan ghairu munasib. Munasib itu dia berkecocokan dengan waktu, lalu yang tidak berkecocokan dengan waktu. Nanti akan saya jelaskan. Tapi intinya ada pertimbangan-pertimbangannya bagi kita untuk mendefinisi atau mengkategorikan dari 4D tadi. Ya, jadi Anda kalau mau buat matriksnya bisa seperti ini. Ya, ini matriks yang mau kita lakukan. Ini matriks yang mau kita delay atau kita defer. Lalu ini yang mau kita delegate. Lalu ini yang mau kita drop, seperti itu misalnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dan apa yang akan saya ajak kepada antum semua pada malam hari ini, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bahwasanya keempat opsi ini diperbolehkan dalam perkara dunia, termasuk dalam perkara-perkara ibadah. Kita punya opsi dalam ibadah itu untuk mendelay ibadah kita, dalam beberapa kasus diperbolehkan. Dalam ibadah juga kita diperbolehkan untuk mendelegate sebuah ibadah, sesuatu yang bermanfaat. Dan kita juga bisa punya opsi untuk drop. Ini ibadah, sebuah kebaikan, sesuatu yang bermanfaat, namun dalam kasus tertentu kita tidak mengerjakannya. Ada pertimbangan-pertimbangannya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sehingga kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah kalau kita berbicara tentang manajemen waktu, misalnya membagi waktu pekerjaan-pekerjaan dunia, bukankah ini perkara dunia tidak perlu dalilnya? Perkara dunia kan pada asalnya kita mubah, bebas, tidak perlu dalil. Kalau perkara dunia, maka jawabannya kembali lagi ke pembahasan kita di pertemuan yang pertama. Ke pembahasan kita yang pertama saya sampaikan, apa bedanya produktivitas yang kita bahas di workshop ini dengan produktivitas yang dibahas pada teori-teori modern, termasuk juga apa bedanya manajemen waktu yang kita bahas di sini dengan teknik-teknik manajemen waktu yang sudah beredar. Bedanya adalah kita tidak semata-mata berorientasi terhadap pekerjaan dunia, tapi kita juga berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan akhirat. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ini pegangan seorang muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari apa yang telah Allah tetapkan bagimu dari negeri akhirat. Kita diperintahkan untuk mengejar akhirat. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Namun jangan lupa bagian dari pekerjaan duniamu. Jangan kamu lupakan pekerjaan duniamu. Sehingga bagi seorang muslim, dia tidak semata-mata berpikir tentang dunia. Bagaimana saya bisa mengatur pekerjaan-pekerjaan dunia saya manage pekerjaan-pekerjaan dunia saya, lalu dia mengabaikan pekerjaan akhiratnya, tidak. Sehingga bagi kita perlu mikir, ini pekerjaan akhirat saya, ini ibadah saya seperti ini pekerjaan-pekerjaan duniawi saya seperti ini harus kita kompromikan, kita atur dengan waktu kita. Sehingga itulah kenapa saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk perkara akhirat kita juga mesti melakukan pendekatan ini. Sebagian ibadah itu perlu segera kita kerjakan. Sebagian ibadah kita punya opsi untuk menundanya. Sebagian ibadah bisa kita delegasikan. Dan sebagian ibadah lagi bisa kita drop. Itulah yang akan kita lihat pada kesempatan malam hari ini. Baik, langsung saja kita menuju ke buletin yang sudah dibagikan. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan coba jelaskan. Saya tuliskan di halaman pertama, bagian terpenting dalam manajemen waktu adalah melakukan skala prioritas untuk memanfaatkan waktu. Seorang muslim semestinya tidak terhenti pada prinsip yang penting setiap waktu saya ada kesibukan dan saya tidak nganggur. Jangan berhenti di situ, ya. Jangan yang penting saya sibuk, yang penting waktu saya semuanya tergunakan. Tapi dia harus berpikir lebih lanjut. Dari berbagai pilihan kesibukan yang bisa dia kerjakan, yang mana yang harus dia prioritaskan. Maka disitulah kita berbicara tentang skala prioritas. Lalu akan kita bahas 4 pilihan bagi kita semua: do it, delay, delegate, dan drop. Ketika Anda dihadapkan dengan banyak pilihan kesibukan, baik itu kesibukan akhirat, perkara-perkara ibadah misalnya, ataupun perkara-perkara dunia, ada 4 pilihan berikut yang Anda miliki. Yang pertama,
Kita punya pilihan untuk mengerjakannya secara langsung. Do it now. Saya tuliskan di sana, pada asalnya mengerjakan kebaikan atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang bermanfaat pada asalnya tidak boleh ditunda oleh seorang muslim atau dia serahkan kepada orang lain. Ini pada asalnya opsi kita, opsi pertama kita adalah opsi yang pertama ini. Kita mengerjakan. Kalau kita tahu itu baik, kita tahu itu bermanfaat bagi dunia dan bagi akhirat kita, do it. Lakukan. Bersegera. Jangan kita memilih opsi kedua, opsi ketiga, ya. Kita tunda atau kita delegasikan ke orang lain. Jangan. Opsi pertama adalah kita yang mengerjakannya sendiri. Maka ini adalah pilihan pertama seorang muslim untuk kebaikan dan kebermanfaatan yang memang mungkin untuk dia kerjakan. Tidak semestinya seorang muslim bermudah-mudahan untuk memilih opsi menunda atau mendelegasikan sebuah kebaikan atau sebuah kebermanfaatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 144 atau 44, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Saya tuliskan terjemahnya di sana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa kamu memerintahkan kepada orang lain untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kalian itu melupakan kebaikan itu untuk diri kalian sendiri?" Ini karakternya orang-orang Yahudi. Sibuk mengajak orang untuk melakukan kebaikan, tapi mereka sendiri tidak beramal. Menyampaikan ilmu, tapi mereka sendiri tidak mengamalkannya. Ini karakter orang-orang Yahudi seperti itu. Wa antum tatluna al-kitab. Sedangkan kalian itu membaca kitab, yaitu Taurat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang dia mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dirinya sendiri tidak melakukan kebaikan. Sehingga ini saya sampaikan dalil ini untuk menjustifikasi, untuk dijadikan dalil bahwasanya yang namanya sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, kita prioritaskan diri kita sendiri terlebih dahulu yang mengerjakannya. Ini opsi pertama kita kalau kita mampu. Nabi SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Kata Nabi SAW, "Ibda binafsika fatasaddaq 'alaiha." Mulailah dengan dirimu sendiri. Coba perhatikan, Nabi katakan mulai dengan dirimu sendiri. Jangan mulai dengan orang lain. Kalau ada kebaikan, kita yang pertama harus mengerjakannya. Kalau ada kebermanfaatan, kita yang harus pertama mengerjakannya. Fatasaddaq 'alaiha. Sedekahkanlah hartamu untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Harta itu digunakan untuk kepentingan diri sendiri terlebih dahulu. Karena sebagian orang dia pelit terhadap dirinya sendiri. Fa in fadala syai'un fali ahli. Baru kemudian kata Nabi SAW, kalau ada yang berlebih untuk keluargamu. Kalau ada yang berlebih lagi, maka untuk kerabat dekatmu. Selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan tujuan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan skala prioritas. Diri kita, keluarga kita, karib kerabat kita, saudara-saudara terdekat kita. Setelah itu baru orang lain yang berada di luar circle tersebut. Tapi intinya yang ingin saya tunjukkan yang pertama dari ayat dan hadis ini yaitu bagaimana opsi pertama bagi seorang muslim dari berbagai aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang baik adalah hendaknya dia mengerjakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ini yang pertama. Opsi yang kedua, kita punya pilihan untuk menunda pekerjaan. Saya tuliskan di sana. Dalam beberapa kasus seseorang diperbolehkan untuk menunda pengerjaan sesuatu, baik itu terkait akhiratnya atau terkait dunianya. Ya, untuk akhirat saja boleh, lebih-lebih perkara dunia yang lebih lapang. Meskipun di sana mengandung unsur kebermanfaatan. Jadi maksudnya ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang bermanfaat. Kita tahu ini baik, kita tahu ini bermanfaat, namun kita tetap menundanya. Ya, kita tetap menundanya. Ini diperbolehkan.
asalkan ada pertimbangannya. Apa saja pertimbangannya? Saya tuliskan 3 kasus di sana. Ada 3 alasan kapan seseorang boleh menunda untuk mengerjakan sesuatu. Kita lihat. Yang pertama, boleh seseorang menunda kebaikan jika ada yang lebih prioritas untuk dikerjakan sekarang. Ya, misal lebih prioritas itu adalah sesuatu yang lebih bermanfaat dia kerjakan sekarang dan dia tidak bisa mengkompromikannya. Ada 2 pekerjaan, yang satu lebih bermanfaat daripada A, lebih bermanfaat daripada B. Tidak bisa dikerjakan dua-duanya, maka boleh bagi dia untuk menunda B. Dia kerjakan A terlebih dahulu. Saya berikan contohnya apa di sini? Contohnya adalah perbuatan sebagian ulama, bahkan anjuran sebagian ulama untuk menunda menikah karena kesibukan terhadap ilmu. Baik. Ya. Saya sampaikan sekali lagi, sebagian ulama menasihatkan dan mereka mencontohkan boleh menunda menikah, syaratnya sibuk dengan ilmu. Kita lihat saya carikan riwayatnya. Baik. Saya bawakan riwayat sebagian perkataan para ulama tentang diperbolehkannya seseorang itu menunda menikah kalau alasannya adalah ilmu. Perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adab As-Sami'. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa yustahabbu لطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه لإشغال بحقوق الزوجة وطلب المعيشة عن إكمال الطلاق. Dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk membujang sebisa mungkin agar kesibukan dalam memenuhi hak-hak keluarga atau mencari penghidupan tidak memutuskan dia dari meneruskan menuntut ilmu. Ini anjuran Al-Khatib Al-Baghdadi bagi orang yang memang ingin fokus menuntut ilmu, dianjurkan untuk menunda menikah. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri di sini. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Man tazawwaja faqad rakiba al-bahra, fa in wulida lahu waladun faqad kusira bih." Ya, yang sudah menikah merasakan betapa benarnya ungkapan yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Barang siapa menikah, maka sungguh dia telah mengarungi lautan. Kalau dia sudah dikaruniai anak, telah karam perahunya. Ya, maksudnya karam perahu dia untuk menuntut ilmu. Masih bujang, bebas menuntut ilmu. Kalau sudah menikah, ibaratnya seseorang itu sudah mengarungi lautan, sudah sibuk dengan menghadapi ombak yang ini, menghadapi badai yang itu. Kalau sudah punya anak, ibaratnya kapalnya sudah karam. Sudah sulit bagi dia untuk beraktivitas dengan ilmu. Makanya yang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ini adalah membujang itu lebih ideal untuk menuntut ilmu. Makanya ya ikhwan, sebagian ulama mereka menikahnya telat. Imam Ahmad menikah umur 40 tahun. Ya, Imam Ahmad menikah umur 40 tahun karena memang sibuk dengan ilmu. Imam Nawawi meninggal pada usia 40-an, belum sempat menikah. Ibnu Taimiyah
juga belum sempat menikah. Meskipun untuk Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, kata para ulama, mereka punya budak wanita. Ya. Maka ini contohnya. Kita kembali lagi tadi ke atau yang di bulletin ya. Bahwasanya poin yang satu, diperbolehkan seseorang itu dia menunda sebuah kebaikan. Menikah jelas ini sebuah kebaikan, sebuah kebermanfaatan. Namun dia menundanya karena ada yang lebih prioritas untuk dia kerjakan, yaitu menuntut ilmu. Maka diperbolehkan. Namun ya ikhwan, ini perlu saya garis bawahi dengan tinta merah. Antum jangan salah paham terkait ini ya. Ini benar nasihat para ulama dari zaman dulu, tadi kita baca nasihatnya Al-Khatib Al-Baghdadi dan praktik sebagian ulama di zaman dulu. Tapi ada beberapa catatan. Yang pertama catatannya adalah ini mereka di zaman dulu, berbeda dengan zaman kita sekarang, zaman fitnah. Zaman fitnah seperti sekarang, di mana syahwat, fitnah syahwat luar biasa. Antum baru keluar masjid sudah melihat aurat, di jalan melihat baliho-baliho caleg-caleg yang tidak memakai jilbab dan seterusnya. Di jalan, godaan syahwat begitu besar di zaman sekarang, berbeda dengan zaman mereka dulu. Ini yang pertama yang perlu kita pertimbangkan. Yang kedua, silakan Anda kalau mau menjalankan nasihat seperti ini, namun Anda harus sampai levelnya seperti Imam Ahmad, seperti Imam Nawawi, seperti Ibnu Taimiyah. Kalau Anda belajarnya tenanan seperti mereka, silakan menunda menikah. Misalnya Imam Nawawi. Imam Nawawi berapa? Dalam satu hari ikut kelas? Kelasnya Imam Nawawi dalam satu hari berapa? 12 daras, 12 durus yang dia ikuti. 12 majlis yang berbeda dia ikuti dalam satu hari. Antum ikut satu saja pada maghrib sudah berat sekali. Gerimis sedikit tidak berangkat. Imam Nawawi 12 pelajaran yang dia ikuti. Demikian sibuknya dengan ilmu dalam satu hari, wajar kalau tidak sempat berpikir untuk menikah. Ya, antum baru satu saja. Jangan kemudian beralasan cuma ikut dars pada maghrib, kata Ustaz boleh menunda menikah. Saya sibuk dengan dars, sibuk dengan pengajian. Mana pengajiannya? Ya nanti pada maghrib. Kalau levelnya seperti itu, jangan Anda menjalankan nasihat untuk menunda menikah. Makanya kalau fatwanya para ulama zaman sekarang, semacam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, penuntut ilmu yang dia punya pikiran untuk menunda menikah di zaman ini, ada sesuatu yang salah, kata Syekh Utsaimin. Ada orang dia punya pikiran untuk menunda menikah meskipun alasannya ilmu, kata Syekh Utsaimin, ini ada sesuatu yang salah. Namun yang menjadi pelajaran kita sekali lagi adalah kita punya opsi untuk mendelay sebuah amal. Nikah bermanfaat jelas, baik. Namun kalau ada sesuatu yang lebih bermaslahat, ilmu jelas lebih bermaslahat, ya, maka ditunda, diperbolehkan. Nomor 2, kapan kita boleh menunda amalan? Yaitu jika waktu yang lebih tepat untuk mengerjakan pekerjaan atau amal tertentu adalah di waktu kemudian atau di kemudian waktu. Ini waktu yang paling pas nanti, makanya kita tunda. Kita lihat contohnya di sana adalah ketika para saudara Nabi Yusuf memohon kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, agar Nabi Yakub mau memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Apa jawaban Nabi Yakub? Coba dilihat. Kata Nabi Yakub, saya kutipkan di sana dari surat Yusuf 98, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Kata bapaknya Nabi Yakub, saya nanti akan memohonkan ampunan bagi kalian kepada Tuhan. Yang disanggupi oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub, anaknya minta didoakan, wahai bapak kami, tolong doakan kami, mohonkan ampunan bagi kami semua. Disanggupi oleh bapaknya, tapi nanti ditunda terlebih dahulu beristighfar kepada Allah tersebut. Kata para ulama, semacam kata Imam Al-Baghawi di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, apa alasannya Yakub mengatakan nanti? Nanti saja saya memohonkan ampunan kepada kalian, karena kata Imam Al-Baghawi dan para ulama tafsir yang lainnya, Nabi Yakub menunggu datangnya waktu sahur, sepertiga malam terakhir atau di penghujung malam.
ditunda ke penghujung malam. Kenapa? Karena ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga ditunda pekerjaan tersebut dengan alasan ada waktu yang lebih tepat, bukan sekarang waktu yang lebih tepat. Sehingga ini opsi berikutnya untuk menunda amal. Alasan yang ketiga, kapan kita diperbolehkan untuk menunda amal, yaitu ketika ada maslahat lebih besar jika dilakukan penundaan. Kalau kita menunda, nanti ada maslahatnya yang lebih besar. Ini juga diperbolehkan. Kita lihat contohnya untuk hal ini adalah bagaimana Nabi SAW memilih untuk menunda umrah ke tahun depan ketika dihalangi oleh orang-orang Quraisy dan mereka sepakat membuat perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi bersama para sahabat sudah berangkat dari kota Madinah, membawa hadyu sekitar 70-an unta dibawa untuk disembelih. Sudah melewati miqat, sudah berihram, tapi kemudian dihalangi oleh penduduk kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy menghalangi Nabi untuk berumrah, tidak boleh umrah. Mereka membuat kesepakatan boleh umrah tapi tahun depan, dengan persyaratan demikian dan demikian. Selama 1 tahun ke depan kita genjatan senjata. Mereka mengatakan kalian umrah tahun depan dan selama 1 tahun ini kita genjatan senjata, tidak boleh kita berperang. Opsi ini dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi menyetujui ditunda umrah ke tahun depan karena adanya maslahat yang lebih besar. Dan ini terbukti maslahat tersebut. Karena adanya genjatan senjata, Nabi SAW bebas untuk berdakwah. Orang Mekah tidak boleh menghalangi Nabi untuk berdakwah. Maka Nabi mengirimkan utusan yang sangat banyak untuk berdakwah ke kota-kota di sekitar Madinah, ke kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Ada maslahat yang lebih besar. Maka ini contoh yang ketiga, boleh seseorang itu dia menunda amal sebagaimana Nabi menunda umrah ke tahun depan karena ada maslahat yang lebih besar. Sehingga ini pilihan yang kedua bagi kita, baik itu dalam perkara akhirat, perkara duniawi, perkara ukhrawi, lebih dalam perkara duniawi. Ya, perkara duniawi jelas ini lebih lapang. Opsi kita, kalau kita tidak mengerjakan sekarang, ada opsi untuk kita tunda. Namun saya tuliskan di halaman ketiga di sana, berhati-hati. Tidak boleh seseorang itu dia menunda pekerjaannya, menunda amalannya tanpa adanya alasan yang dibenarkan sebagaimana saya sebutkan tadi. Tidak boleh. Karena ini merupakan di antara tipu daya syaitan. Di antara tipu daya setan adalah at-taswif. Apa itu taswif? Membuat kita ingin menunda-nunda. Kita baca perkataan Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, at-taswifu jundun min junudi iblis azim, talama khada'a bih. Menunda-nunda amal itu salah satu tentara iblis yang penting. Ya, iblis punya berbagai bala tentara untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia. Salah satu bala tentara dia, andalan dia adalah at-taswif, sikap menunda-nunda. Betapa banyak orang yang tertipu dengan tipu daya setan ini, tipu daya iblis ini, yaitu sikap menunda-nunda. Sehingga kita harus bersikap proporsional. Boleh menunda kalau ada maslahatnya, kalau ada alasannya. Tapi kalau tidak ada alasan sama sekali, maka ketahuilah itu diantara tipu daya setan. Salat sunnah misalnya, ada berpikiran mau salat sunnah ditunda, nanti sajalah, masih panjang waktunya. Salat zuhur, ba'diyah zuhur ditunda, nanti saja, kan masih sampai waktu asar. Ujung-ujungnya lupa. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Ya, kenapa setan dia punya pilihan untuk menyesatkan kita dengan at-taswif, menunda-nunda, supaya kita lupa. Ya, supaya kita lupa. Ujung-ujungnya lupa disibukkan dengan perkara yang lainnya. Sehingga harus berhati-hati terkait opsi ini. Opsi yang ketiga, kita diperbolehkan juga untuk delegate,
mendelegasikan pekerjaan atau bahkan amalan kepada orang lain yang memang diperbolehkan untuk didelegasikan. Saya tuliskan di sana, tipikal pekerjaan, baik pekerjaan akhirat ataupun duniawi yang perlu didelegasikan adalah pekerjaan yang memiliki batas waktu sehingga tidak bisa ditunda, namun kita sendiri tidak bisa mengerjakannya atau kita memiliki pekerjaan lainnya yang lebih prioritas. Sama dengan yang kedua tadi pilihannya, tapi tidak bisa kita tunda. Pekerjaan-pekerjaan yang dia mungkin tidak terlalu prioritas bagi kita, kalau pilihan kedua tadi bisa kita tunda karena tidak ada batas waktunya. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada batas waktunya dan kita tidak bisa mengerjakannya, ada pilihan bagi kita untuk mendelegasikan ke orang lain. Saya berikan beberapa contoh di sana. Yang pertama, Nabi SAW mendelegasikan azan kepada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Karena Nabi SAW telah disibukkan dengan perkara lain yang lebih besar. Sedangkan azan harus dikerjakan di awal waktu solat. Ya. Apakah azan itu punya keutamaan? Jelas. Mengumandangkan azan itu keutamanya besar. Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Ya. Kenapa Nabi, bahkan pendapat yang lebih kuat, Nabi SAW tidak pernah mengumandangkan azan satu kali pun. Tidak untuk solat, tidak untuk lebih-lebih untuk kematian, untuk menguburkan orang, tidak pernah. Termasuk juga pendapat yang lebih kuat, untuk kelahiran bayi pun Nabi tidak pernah mengerjakan azan. Ada riwayatnya, ketika cucu Nabi lahir, Nabi mengumandangkan azan. Ini pendapat yang lebih kuat, hadisnya lemah. Sehingga pendapat yang lebih kuat, Nabi tidak pernah mengumandangkan azan satu kali pun. Termasuk juga untuk solat 5 waktu. Apa yang Nabi lakukan adalah Nabi mendelegasikan. Didelegasikan tugas azan ini kepada Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Contoh yang kedua, Nabi mendelegasikan kepemimpinan haji kepada Abu Bakar. Nabi tidak pimpin langsung haji. Nabi tinggal di Madinah, tapi Abu Bakar yang membawa kaum muslimin mengerjakan haji. Abu Bakar yang bertindak sebagai Amirul Hajj, pemimpin haji. Karena Nabi telah disibukkan dengan perkara lain yang lebih besar, sedangkan haji hanya bisa dikerjakan di waktu tertentu. Ya, lihat. Ini bedanya dengan yang kedua tadi, ini ada batas waktunya. Sama juga dengan azan tadi ada batas waktunya. Ya. Makanya harus didelegasikan, tidak bisa kita tunda. Azan harus segera. Ya, haji ada waktu, ada bulan-bulan haji. Tidak bisa di luar bulan-bulan haji. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya bagaimana Nabi SAW mendelegasikan kepada Saraya untuk melakukan ekspedisi militer. Jadi Saraya itu adalah pasukan perang yang dikirim oleh Nabi. Pasukan perang yang dikirim oleh Nabi, Nabi tidak ikut. Kalian berdakwah di sana atau menjalankan tugas militer di sana. Nabi delegasikan tugas kepada sebagian sahabat, tugas-tugas militer. Ini namanya Saraya. Ya, Saraya itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi namun diinisiasi oleh Nabi. Berbeda dengan Ghazawat. Ghazwah itu peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi. Dan jumlah Saraya jauh lebih banyak daripada perang yang diikuti oleh Nabi SAW. Artinya Nabi mendelegasikan kepada para sahabat untuk melakukan peperangan tertentu. Bagaimana juga Abu Bakar mendelegasikan pengumpulan Al-Quran kepada Zaid bin Sabit. Pekerjaan yang besar, pekerjaan yang mulia, mengumpulkan Al-Quran. Kenapa Abu Bakar ketika itu tidak mengerjakannya sendiri? Karena dia sudah sibuk sebagai khalifah. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain yang lebih mendesak untuk dia kerjakan. Dia delegasikan pengumpulan Al-Quran kepada Zaid bin Sabit. Dia perintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka kita punya opsi yang ketiga, yaitu untuk mendelegasi. Delegasikan kepada orang lain. Lalu opsi yang keempat, ada pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang kita drop saja, tidak usah kita kerjakan. Yang termasuk di dalam kategori ini jelas adalah perkara-perkara yang haram dan tidak bermanfaat. Ini kita drop, tidak usah kita pikirkan. Namun selain itu, terkadang meskipun perkaranya adalah perkara bermanfaat dan tidak memiliki opsi untuk menunda atau mendelegasikannya, maka kita harus meninggalkan pekerjaan tersebut.
Ya, jadi maksudnya seperti ini. Atau kita baca terlebih dahulu. Saya kutipkan di sana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aqilu Baik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terjemahnya, orang yang cerdas bukanlah orang yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Itu orang biasa, orang standar. Dia tahu ini kebaikan, ini keburukan. Dia tinggalkan keburukan, dia kerjakan kebaikan. Ini orang standar, ya standar minimal kita. Ini sesuatu yang wajib. Memilah yang baik dan yang buruk, standar minimal. Kewajiban kita. Sebagaimana sudah kita sebutkan, pengelolaan waktu secara efektif adalah tugasnya memilah ini. Yang haram tidak usah kita kerjakan, yang baik kita kerjakan, yang jelek kita tinggalkan. Ini standar minimal wajib bagi kita semua. Namun yang level lebih tinggi daripada hal tersebut, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang cerdas itu adalah orang yang tahu yang mana yang terbaik dari dua kebaikan. Dia dihadapkan dengan dua kebaikan. Dia tahu yang mana kebaikan lebih besar, lalu dia mengerjakan kebaikan yang lebih besar tersebut dan meninggalkan kebaikan yang lebih kecil ini. Ketika dia tidak mampu melakukan kedua-duanya. Atau orang yang cerdas itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah orang yang dia ketika dihadapkan dengan dua keburukan, dia tahu mana keburukan yang lebih kecil, sehingga ketika dia terpaksa harus mengerjakan salah satunya, dia tinggalkan keburukan yang lebih besar, dia ambil keburukan yang lebih kecil. Ini orang yang cerdas, bisa membedakan mana yang lebih besar kebaikannya, mana yang lebih kecil kejelekannya. Sehingga poinnya adalah, untuk beberapa kasus ketika kita dihadapkan dengan dua kebaikan, ini jelas dua-duanya perbuatan bermanfaat, namun tetap dalam kondisi tertentu kita harus memilihnya. Yang mana lebih bermanfaat kita pilih, itu yang kita kerjakan. Lalu yang lebih kecil manfaatnya, ini terpaksa harus kita tinggalkan. Ketika kita tidak punya opsi untuk mendelegasikannya atau menundanya, sehingga ada opsi untuk meninggalkan amal. Sehingga itu dia tekniknya: do, delay, delegate, dan drop. Berbagai aktivitas yang ingin kita kerjakan dalam keseharian kita bisa kita kategorisasikan dengan 4 kategori ini. Ketika Anda dihadapkan dengan banyak aktivitas, banyak kesibukan, silahkan tempatkan pada matriks ini. Nah, pembahasan yang berikutnya adalah, lalu apa pertimbangannya dalam kita melakukan skala prioritas? Yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang harus kita tunda, yang mana yang harus kita delegasikan, dan yang mana yang harus kita tinggalkan. Ini sebenarnya pembahasannya sangat panjang, namun saya kutipkan beberapa poin yang penting pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kita semua harus pandai untuk menimbang mana pekerjaan-pekerjaan yang wajib bagi kita dan mana pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib. Baik itu dalam perkara agama, dalam hal ibadah ada wajib, ada pekerjaan yang tidak wajib. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang tidak wajib. Atau itu juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia. Pekerjaan-pekerjaan dunia itu ada yang sifatnya wajib bagi kita. Kalau kita tidak mengerjakannya, kita berdosa. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak wajib bagi kita. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang wajib bagi kita, kalau dalam perkara agama, ibadah sudah jelas, salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya. Adapun perkara dunia, misalnya ketika Anda sudah bekerja di sebuah instansi, Anda sudah dikontrak, sudah ada sudah ada job desk-nya, sudah ada SOP-nya, sudah ada TOR-nya, Anda dikontrak, dibayar memang untuk pekerjaan tersebut, dan sifatnya ini bukan sesuatu yang haram, maka wajib bagi Anda untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Wajib hukumnya.
Ya, dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi ada yang sifatnya wajib. Kalau kita tidak mengerjakannya maka kita berdosa. Maka kita harus pandai menimbang hal-hal seperti ini. Ini wajib bagi saya, ini tidak wajib bagi saya. Oke? Makanya saya kutipkan di sana perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, "Man syaghalahu al-fardu 'anil nafli fahuwa ma'zurun, wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardi fahuwa ma'zurun." Barang siapa yang tersibukkan dengan perkara yang wajib dari yang sunnah, maka dia adalah orang yang patut diberikan uzur. Maksudnya seperti ini. Anda mengajak teman Anda untuk mengerjakan sesuatu, bantuin dong ngerjain ini gitu ya. Tapi dia katakan, maaf saya tidak bisa karena saya punya pekerjaan lain yang wajib bagi saya. Maka orang seperti ini adalah orang yang ma'zur, orang yang kita berikan uzur. Memang harus seperti itu dia. Kita berikan uzur dia, kita terima, kita maklumi maksudnya. Dan sebaliknya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang tersibukkan dengan perkara sunnah sehingga melalaikan dia dari perkara yang wajib, maka dialah orang yang tertipu. Memilih untuk mengerjakan perkara yang tidak wajib, perkara yang anjuran, perkara yang sunnah, dalam kondisi dia meninggalkan amal yang wajib, maka ini orang yang tertipu, ditipu oleh syaitan. Ditipu oleh syaitan. Maka jangan sampai seperti ini. Ya, kita prioritaskan, kita harus pandai melihat mana yang wajib bagi kita, entah itu perkara ibadah atau perkara-perkara duniawi. Baik, kita cukupkan seperti itu terlebih dahulu. Kita bahas poin yang kedua pada kesempatan setelah azan nanti secara singkat insyaallah. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Kita selesaikan buletin yang telah dibagikan. Jadi amal yang wajib dibandingkan dengan amal yang tidak wajib, jelas kita harus memprioritaskan amal yang wajib. Lalu di antara pembahasannya di sana adalah yang namanya amal wajib itu pun bertingkat-tingkat. Kesimpulannya saya sampaikan di sana secara ringkas. Tingkatan amal yang wajib yang harus kita prioritaskan. Yang pertama adalah wajib yang merupakan rukun Islam. Ya. Rukun Islam itu merupakan perkara wajib yang paling wajib. Sehingga ketika ini bertentangan dengan perkara-perkara yang wajib lainnya, Anda harus memilih sama-sama wajibnya, misalnya antara birrul walidain dengan sholat misalnya, bertentangan, sudah habis waktunya, tidak bisa sholat ini kita tunda misalnya. Sholat wajib, birrul walidain juga wajib, berbakti kepada orang tua juga wajib. Maka yang harus kita prioritaskan adalah sholat. Apa alasannya? Karena termasuk rukun Islam. Ya, kalau dia bertentangan, meskipun ya realitanya sulit ya. Yang namanya sholat waktunya panjang, bisa kita tunda, bisa kita komunikasikan juga terlebih dahulu dengan orang tua misalnya. Tapi intinya ini contoh, sebagai contoh saja. Ketika sesuatu yang masuk rukun Islam bertentangan dengan perkara wajib yang lainnya, harus kita menangkan yang termasuk dalam rukun Islam. Kemudian yang di luar rukun Islam, kita tahu ada yang namanya wajib ain, ada yang wajib kifayah. Wajib ain itu wajib bagi setiap kita masing-masing. Lalu ada yang fardu kifayah. Wajib kifayah itu wajib bagi kita secara kolektif. Kalau ada satu orang mengerjakan, sudah gugur kewajiban tersebut. Kalau semuanya tidak mengerjakan, semuanya berdosa. Ini namanya wajib kifayah. Maka dalam kasus seperti ini, yang lebih utama adalah wajib ain. Kalau Anda dalam satu kondisi harus memilih salah satu di antaranya, pilih wajib ain. Misal pulang kampus atau pulang kantor misalnya, di jalan macet, sampai di rumah ada tetangga meninggal. Anda sampai di rumah sudah mepet maghrib, belum sholat asar misalnya. Anda dihadapkan pilihan, sholat asar atau menyolatkan tetangga yang meninggal ini. Karena misalnya jenazahnya sudah mau dibawa keluar kota, mau dimakamkan, dan mereka tidak bisa menunggu misalnya, sehingga Anda harus memilih, saya sholat asar atau sholat jenazah. Maka jelas yang di sini harus kita pilih adalah sholat asar. Ya, alasan pertama karena sholat asar itu termasuk dalam rukun Islam. Alasan kedua adalah karena sholat asar itu fardu ain bagi kita.
Adapun salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Maka harus kita menangkan yang fardu ain. Sehingga yang wajib pun dia bertingkat-tingkat, kita harus pandai memilih ketika hal-hal ini bertentangan. Kemudian pertimbangan yang kedua yang kita bahas pada yang terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada amal-amal yang namanya amal qasirah, ada amal mutaaddi. Intinya adalah saya tuliskan di sana, amal qasirah adalah amal yang manfaatnya terbatas bagi kita sendiri. Misal salat, zikir, i'tikaf. Manfaatnya untuk kita sendiri. Berdoa, baca Quran, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Adapun amal mutaaddi adalah amal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain. Misalnya dakwah, sedekah, zakat. Secara umum dalam agama kita, amal mutaaddi yang bermanfaat bagi orang lain ini lebih utama dan harus kita prioritaskan dibanding amal yang qasirah, yang terbatas bagi diri kita sendiri. Dengan catatan dia setara, sama-sama sunnah misalnya. Tidak bisa kita bandingkan antara yang wajib dan sunnah, tidak bisa. Tapi ini sama-sama sunnah. Misal, contoh yang nyata adalah murid-muridnya Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pernah mengirim para muridnya. Dia perintahkan kepada muridnya, tolong si fulan sedang membutuhkan pertolongan. Ada salah satu muridnya yang tidak mau mentaati perintah gurunya, dengan alasan dia katakan, saya sedang beriktikaf. Sama-sama amal sunnah, nolong orang lain tidak wajib. Kemudian iktikaf juga tidak wajib. Dia katakan, saya sedang iktikaf, saya tidak bisa bantu dia. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Seandainya dia tahu perbuatan dia menolong orang tersebut lebih utama daripada iktikaf yang dia kerjakan. Ya, karena apa? Menolong orang lain amalan mutaaddi, manfaatnya ada bagi orang lain. Adapun amal qasirah hanya bermanfaat bagi diri dia sendiri. Sehingga secara umum amal yang kebermanfaatan yang lebih luas harus lebih kita prioritaskan dibandingkan amal atau pekerjaan yang manfaatnya bagi kita sendiri. Yang ini juga berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tidak hanya pada perkara agama, tidak hanya dalam perkara ibadah. Perkara duniawi yang manfaatnya lebih luas kita prioritaskan dibandingkan pekerjaan duniawi yang manfaatnya sangat terbatas. Ya, dalilnya silahkan Anda baca di sana, sangat jelas sekali. Di hadis yang terakhir saya bawakan di sana, kata Nabi SAW, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Bayangkan, bandingannya nolong orang lain yang memang butuh dibandingkan dengan iktikaf sebulan di Masjid Nabawi. Kata Nabi, saya lebih suka menolong orang lain yang memang sedang butuh ini. Ini contoh amal mutaaddi. Contoh amal qasirahnya adalah iktikaf tadi. Sehingga diantara cara kita melakukan skala prioritas. Dan kita tunda satu pembahasan, kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Di antara pertimbangan dalam kita memanage pekerjaan kita adalah kita lihat yang mana yang paling cocok dengan waktunya. Seperti tadi Nabi Yakub menunda doanya, dicari sepertiga malam terakhir terlebih dahulu. Nah, sehingga pertemuan berikutnya akan kita bahas dari pagi sampai malam hari, karakteristik masing-masing waktu itu seperti apa. Karakteristik waktu pagi, karakteristik waktu siang, waktu sore, waktu malam, waktu subuh akan kita bahas, dan pekerjaan apa yang sesuai dengan waktu-waktu tersebut. Ada pertanyaan yang masuk beberapa, kita tunda terlebih dahulu. Jawabannya kita akan jawab insyaallah pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.